Halo teman-teman, kembali lagi di My Video. Perkenalkan, nama saya Nurul Novianti dengan NIM 18622010205, kelas 6 SIF 2, Prodi S1 Akuntansi, mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. But you tell me the truth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan saya Nurul Novianti. Pada video kali ini saya akan mereview atau membahas mengenai video-video sebelumnya. Kita akan membahas secara garis besarnya atau mereview pokok-pokok dari pembahasannya. Nah, sebelumnya saya sudah membahas mengenai analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Kemudian untuk analisis regresi data panelnya menggunakan program eViews. Nah, untuk SPSS dan eViews ini keduanya memiliki keutamaan masing-masing. Nah, untuk program SPSS di sini digunakan pada pengujian analisis regresi linier berganda. Nah, di sini SPSS adalah software yang digunakan dalam pengolah data statistik dan dikembangkan oleh IBM. Kemudian SPSS di sini sangat cocok untuk pengolahan data penelitian di bidang sosial, dan SPSS ini sudah dikenal sejak tahun 1968. Kemudian di sini digunakan dalam penelitian yang datanya diperoleh dari data primer, yaitu data contohnya diperoleh langsung misalnya dari kuesioner. Nah, SPS di sini menyediakan beragam jenis grafik dan uji statistik di dalamnya. Nah, SPS di sini tidak dapat dihadapkan dengan sebuah data mengenai time series, maka akan datanya nanti outputnya kurang relevan. Nah, di sini SPSS hanya bisa menggenerate model common effect model ya. Kemudian untuk program eViews. Nah, program eViews ini kan untuk analisis regresi data panel. Nah, eViews di sini adalah sebuah piranti lunak yang dikembangkan oleh kuantitatif micro software yang telah ada sejak 1994. Nah, eViews di sini populer di lingkungan dalam bidang ekonomi. Nah, digunakan untuk penelitian pada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi. Misalnya, kita mengambil dari laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, eViews di sini dapat menggenerate model fixed efek model dan random efek model. Kemudian dapat memilih mana model yang lebih cocok. Kemudian eViews di sini sangat mendukung pengguna dalam hal uji-uji statistik terkait data time series. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita mengenal dua program itu, yaitu program SPSS dan eViews, nah kita selanjutnya akan membahas mengenai analisis regresi linier berganda. Nah, di sini adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas menggunakan program SPS tadi. Lebih cocok digunakan menggunakan program SPSS. Nah, di sini ada uji instrumen. Nah, uji instrumen ini sangat penting dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya berasal dari salah satunya misalnya kuesioner. Nah, karena untuk memenuhi syarat utamanya itu yaitu ada dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka peneliti wajib mengganti pernyataan yang ada dalam kuesioner dengan menggantikannya dengan pertanyaan yang baru. Nah, di sini uji validitas di sini bertujuan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden.
Nah, selanjutnya, uji reliabilitas itu apa? Nah, uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui tingkat kekonsistenan kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data maupun kuesioner yang digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda. Nah, untuk tutorial penjelasan bagaimana terkait pengolahan datanya bisa dilihat ya teman-teman di video sebelumnya. Kemudian selanjutnya teman-teman, selain ada uji instrumen di uji analisis regresi linear berganda, di sini ada uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini merupakan syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS. Nah, OLS ini adalah ordinary least square. Nah, agar model tersebut menjadi valid dalam sebagai alat penduga. Nah, tahap pengujian agar model regresi linear OLS ini menjadi valid sebagai alat peramalan yaitu melalui 5 tahapan. Nah, yaitu pertama menggunakan uji normalitas. Nah, uji normalitas itu adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Nah, untuk saya itu juga untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Nah, di sini ada dua, yaitu uji grafik. Nah, di dalam uji grafik ini di dalamnya tuh ada grafik histogram dan grafik p-plot. Nah, yang kedua itu ada uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, selanjutnya di sini ada uji heterokedastisitas. Nah, uji ini untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Nah, selanjutnya untuk uji yang ketiga yaitu ada uji multikolineritas. Nah, uji multikolineritas ini untuk melihat adanya korelasi atau adanya hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Nah, selanjutnya yang keempat di sini ada uji autokolerasi. Nah, di sini dilakukan ketika lama pengamatan lebih dari satu waktu atau time series untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel yang diteliti dengan perubahan waktu yang diamati. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada uji linearitas. Nah, untuk mengetahui apakah model penelitian mempunyai hubungan linear atau tidak. Nah, untuk lebih jelasnya dalam pengolahan data dan tutorialnya bisa melihat video sebelumnya. Nah, namun pada video sebelumnya hanya dilakukan 3 pengujian. Nah, untuk uji autokolerasi dan uji linearitas tidak dilakukan karena uji kolerasi di sini kan untuk pengamatannya lebih dari satu waktu untuk membandingkan perubahan waktu yang diamati ya, apakah korelasi antara variabel yang diteliti dipengaruhi oleh perubahan waktu. Nah, namun di sini karena saya melakukannya pada satu waktu, jadi uji autokolerasi di sini tidak saya lakukan. Kemudian uji linearitas di sini juga tidak saya lakukan karena di sini dalam contoh penelitian pada video sebelumnya sudah dipastikan bahwa model penelitian tersebut sudah mempunyai hubungan linear karena sudah dilandasi oleh teori yang bersangkutan ataupun yang terkait. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Nah, di sini ada uji hipotesisnya, di sini terdiri dari 3 pengujian. Yang pertama yaitu uji kelayakan model atau uji F. Nah, uji F di sini itu ada 2, yaitu dengan membandingkan F statistik dengan F tabel, yang kedua dengan membandingkan probabilitasnya. Kemudian pada yang kedua itu ada uji T. Nah, uji T di sini hampir sama, yaitu namun membandingkan antara hasil tes statistik dengan T tabelnya. Kemudian yang terakhir di situ ada pengujian koefisien determinasi. Nah, dilihat dari di sini dari nilai adjusted R-nya di sini untuk melihat menyimpulkan output yang ada.
Oke, baik. Yang selanjutnya kita akan beralih ke analisis regresi data panel. Nah, yang cocok yaitu menggunakan program eViews. Nah, di sini analisis regresi data panel adalah gabungan antara cross section dan time series, di mana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Nah, di sini ada estimasi model regresi data panel dibagi menjadi 3. Yang pertama di sini ada common effect model atau CEM. Nah, di sini common effect model atau CEM di sini adalah model yang paling sederhana dibandingkan model fixed effect model atau random effect model dalam regresi data panel. Dan yang kedua di sini ada fixed effect model atau FEM. Nah, model regresi data panel yang dapat menunjukkan adanya perbedaan antara konstanta dengan objek dalam koefisien regresi yang sama. Nah, dan yang terakhir di sini ada random effect model atau RAM. Nah, RAM ini diasumsikan bahwa perbedaan intercept dan konstanta disebabkan oleh residual atau error sebagai akibat perbedaan antara sampel dan periode waktu yang terjadi secara random. Nah, kemudian selanjutnya di sini masih pada model regresi data panel. Nah, di sini ada teknik pemilihan model regresi data panel. Sini dibagi menjadi 3. Nah, di sini ada yang pertama yaitu uji Chow. Nah, uji Chow ini digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya atau tepatnya menggunakan common effect model atau fixed effect model. Nah, kemudian yang kedua di sini ada uji Hausman. Nah, digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah lebih baik menggunakan random effect model atau menggunakan fixed effects model. Nah, yang terakhir yaitu ada uji Lagrange multiplier. Nah, digunakan untuk memilih model yang tepat sebaiknya menggunakan random effect model atau common effect model. Nah, untuk pengolahannya dan lebih jelasnya bagaimana menafsirkan outputnya, teman-teman bisa melihat video sebelumnya ya. Nah, selanjutnya di sini ada uji asumsi klasik namun pada analisis regresi data panel. Kalau tadi uji asumsi klasik pada analisis regresi berganda dengan SPSS. Nah, kalau di sini uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel menggunakan program eViews. Nah, di sini namun perbedaannya untuk uji asumsi klasik di sini pada analisis regresi data panel di sini hanya digunakan untuk model common effect model dan fixed effect model yang dapat digunakan. Nah, karena di sini menggunakan pendekatan OLS atau ordinary least square. Nah, sebaliknya, jika hasilnya random effect model, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik karena random effect model di sini menggunakan pendekatan GLS atau general least square. Nah, jadi tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel. Hanya 2 pengujian, yaitu yang pertama uji multikolineritas dan uji heteroskalitas saja. Nah, yang pertama uji multikolineritas ini perlu dilakukan pada regresi data panel ini karena menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas yang diteliti. Nah, kemudian yang kedua yang perlu dilakukan dalam uji asumsi klasik di sini adalah uji heteroskedastisitas. Nah, dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat video sebelumnya ya. Nah, untuk yang terakhir di sini ada uji hipotesis pada analisis regresi data panel, yaitu menggunakan program eViews ya teman-teman. Nah, di sini uji pengujiannya sama seperti pada pengujian SPSS, ada 3, yaitu pertama uji kelayakan model atau uji F, yaitu tadi uji F di sini adalah hasil uji F yang digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang digunakan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat atau dengan kata lain model fit atau tidak. Nah, yang kedua di sini ada uji koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi di sini pada intinya dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel-variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Nah, yang terakhir
yaitu ada uji T. Nah, uji T di sini menjelaskan signifikan pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Nah, untuk lebih jelas dan detailnya teman-teman bisa lihat videonya ya di sebelumnya. Baik teman-teman, demikian tadi yaitu adalah rangkuman atau review dari pemaparan pada video-video sebelumnya, yaitu pada mengenai terkait materi analisis regresi linier berganda yang menggunakan program SPSS dengan analisis regresi data panel yang menggunakan program eViews. Kemudian untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya bisa melihat video-video sebelumnya untuk penjelasan detailnya dan bagaimana terkait tutorial dan membaca hasil output dari pengujian analisis regresi linier berganda dan analisis regresi data panel dengan programnya yaitu SPSS dan eViews. Demikian penjelasan yang saya bisa berikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur bahasa yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Thank you.